Selamat pagi teman-teman semua, kembali kita bertemu di hari Minggu ini. Kita sama-sama belajar kembali firman Tuhan lewat sekolah minggu online, khususnya di kelas Madya Sudah Remaja. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu pemuridan yang efektif, pemuridan yang terjadi di dalam keluarga, gitu ya, pemuridan di dalam keluarga. Nah, kita sama-sama minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan maksud dalam firman Tuhan pelajaran sekolah minggu hari ini ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih karunia Tuhan buat kami semua, sehingga kami ada hari ini itu semua karena kasih setia Tuhan, karena kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami, untuk kami semakin hari semakin mengerti kasih Tuhan buat kami semua, semakin mengerti janji Tuhan buat kami semua, dan semakin mengerti apa yang menjadi tujuan hidup kami semua ya Bapak. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan Roh Kudus yang mengajar kami semua mengenai pelajaran di hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, pemuridan dalam keluarga. Pemuridan dalam keluarga ini kalau kita lihat di buku sekolah minggu kita akan belajar satu keluarga yang luar biasa, yaitu Timotius, Eunike dan Lois ya. Timotius, Eunike dan Lois. Nah, terutama dalam tokoh ini yang luar biasa yang kita lihat adalah Timotius ya. Timotius ini berasal dari namanya itu dari bahasa Yunani, yaitu dari ada dua suku kata, dua akar kata ya, yaitu time dan theos. Time itu menghormati, menyenangkan, lebih honoring God, itu time, dan theos itu adalah Allah. Jadi nama Timotius itu adalah menghormati Allah. Nama yang luar biasa yang diberikan dari orang tuanya, yang sangat berharap bahwa Timotius merupakan suatu orang pemuda yang menjadi alatnya Tuhan, terlihat dalam setiap sikap hidupnya, tindakannya, menghormati Allah, menyenangkan Allah. Nah, yang luar biasa dari Timotius ini kenapa coba? Yaitu bahwa dia itu bisa namanya tercantum dan oleh Rasul besar Paulus sampai menulis surat 2 kali kepada Timotius, gitu ya, luar biasa. Berarti cukup menarik perhatian dan cukup punya kapasitas yang luar biasa sebagai alatnya Tuhan. Padahal kalau kita lihat backgroundnya dari Timotius, teman-teman, Timotius itu berasal dari Listra ya. Listra itu kurang lebih sekarang ada di daerah Turki. Memang betul neneknya Eunike dan Lois itu adalah seorang Yahudi yang kuat imannya ya, tetapi ayahnya adalah seorang Yunani dan tinggal di lingkungan yang kemungkinan besar pada saat itu banyak pemujaan terhadap berhala-berhala ya. Di lingkungannya mungkin ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, ada yang masih menyembah berhala. Tetapi yang luar biasa dari Timotius adalah berhasil menjadi seorang anak remaja pemuda yang dipakai Tuhan menjadi anak didiknya Paulus dan bahkan menjadi rekan sekerjanya Paulus ya, terutama di dalam kasus 2 Timotius ini, untuk diberi tugas Paulus mengawasi pengajaran yang sesat di kota Efesus gitu. Sangat-sangat luar biasa. Dulu di Efesus banyak terjadi, selain penyembahan pada berhala, tetapi sudah mulai ada ajaran-ajaran yang menyimpang gitu ya, menyimpang. Nah, Efesus ini juga kurang lebih di daerah sekitar Turki sekarang. Jadi keadaan itu pada waktu zaman dulu di Efesus adalah ketika penyembahan berhala, lalu ada kejadian Yesus bangkit dan Yesus disebarkan kemana-mana, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi lama laun imannya sudah mulai bergoyang dengan banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan yang inti daripada yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang yang sudah mulai kembali lagi mencoba menyambung-nyambungkan antara Yesus dan hukum Taurat, antara Yesus berlawanan dengan hukum Taurat, semua diputarbalikkan ya. Dan banyak orang yang mengikut ke ajaran-ajaran yang sesat ini gitu ya. Beberapa orang disebutkan di sini dalam Timotius. Nah, tapi yang luar biasa dari Timotius ini adalah kenapa Paulus sangat percaya, sangat yakin kepada Timotius. Kita lihat di 2 Timotius pasal yang pertama ya, 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Di sini Paulus dalam menulis surat dia bilang gini, sebab
aku teringat akan imanmu, akan iman Timotius yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, iman Timotius dari sejak kecil bertumbuh karena iman neneknya dan ibunya. Ini satu keluarga yang luar biasa. Meskipun mungkin godaan di luar sana banyak, ajaran-ajaran banyak, tetapi keluarga adalah tempat di mana kita sering bertemu dan merupakan tempat yang paling pas untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak remaja terus belajar firman Tuhan, terutama di dalam keluarga, semakin sering bertanya kepada orang tua, semakin belajar bersama-sama kepada orang tua. Apa yang nggak mengerti, tanyain. Kenapa? Karena contoh yang luar biasa yang kita dapat hari ini adalah dari Timotius. Dari kecil dididik oleh ibunya dan neneknya, sehingga bertumbuh dan menjadi rekan sekerja Paulus yang luar biasa. Dari mana itu kita lihat buktinya dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. 2 Timotius 3:15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya. Jadi iman Yahudi ini, kalau kita lihat sama-sama, menariknya adalah bahwa kebiasaan orang Yahudi itu dari semenjak kecil dia sudah sangat dididik untuk bisa belajar dan bahkan hafal seluruh kitab Tanakh, ya, seluruh kitab Tanakh yang kurang lebih itu semua adalah kitab Perjanjian Lama. Dari kecil mereka dididik, dan dia yang menjadi kalimat utama syahadatnya mereka itu adalah Shema Israel, ya. Seperti ada yang di di Ulangan, ya, kita sama-sama kita buka lihat apa sih Shema Israel itu. Shema Israel itu ada dalam kitab Ulangan, ya. Ini supaya kita mengerti apa yang menjadi dasar daripada iman kita. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Bangsa Yahudi dari dulu kita sudah diajarkan mengenai Shema Israel ini, ya. Shema Israel ini. Nah, sebelum kita baca, kita dengar, ya, kita dengar di Yahudi seperti apa Shema Israel ini, ya. Yuk kita dengarkan sama-sama. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai hu ha-Elohim Adonai hu ha-Elohim Adonai hu
Adonai hu Elohim Adonai hu Elohim Nah, itulah Shema Israel yang ada dalam kitab Ulangan ini ya, dalam kitab Ulangan ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini selalu didengungkan sehari dua kali terus sampai masuk. Karena zaman dulu itu banyak juga Allah yang monoteisme, tapi orang Israel dengan jelas mengakui bahwa Tuhan Allah itu adalah Esa. Itu Shema Israel, menjadi kalimat utama yang harus ada dalam hati dan pikiran mereka. Nah, turunannya itu adalah apa? Turunannya dari Shema Israel adalah hukum Taurat, 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat ya, yang diberikan oleh Musa. Jadi ini harus menjadi ditanamkan sejak kecil. Keyakinan bangsa Yahudi itu adalah menanamkannya sejak kecil. Mereka itu, nih kalau saya baca, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi perintah ini kepada para ayah di zaman bangsa Yahudi sana, bahwa harus mengajarkan kepada anak ini Shema Israel ini, Tuhan Allah kita itu Esa, dan kita harus taat kepada 10 hukum Taurat. Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang harus kita sembah, yang harus kita kasihi? Itu Tuhan yang akhirnya diceritakan tuh. Tuhan yang mana? Nah, seorang ayah, seorang ibu, orang tua ini harus mengajarkan berulang-ulang pada anak-anaknya. Apa yang diajarkan? Diceritakanlah dari Kejadian sampai dengan Perjanjian Lama semua itu, bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa itu adalah Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan yang berjanji akan memberikan Mesias, penyelamat yang akan membebaskan mereka semua bangsa Israel. Itu yang Tuhan yang harus kita sembah, Tuhan yang harus kita kasihi, Tuhan yang harus kita takuti, dan Tuhan yang harus kita taati. Nah, perintah ini harus diajarkan berulang-ulang ya, dalam duduk di rumah, dalam perjalanan, berbaring apabila engkau bangun, dan mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Nah, memang bangsa Yahudi akhirnya menerjemahkan ini sebagai harafiah. Jadi ada, nah ini kita lihat sama-sama, anak-anak Yahudi dari semenjak kecil sudah diajarin membaca kitab Taurat, kitab Tanak itu ya, Taurat, Nefim, dan Ketuvim itu dibaca terus, dihafalkan terus dari semenjak kecil. Gitu ya. Ini lihat kita ada lambang di tangan, mereka menerjemahkan secara harafiah, dan itu ada isinya adalah hukum Taurat dan Shema Israel. Dan dari kecil mereka sudah dididik, kerjanya cuma apa? Baca Alkitab, baca kitab suci, baca Tanak. Makanya tidak heran target mereka itu dari sampai umur 14 tahun itu mereka sudah hafal semua. Kalaupun tidak hafal, mereka sudah mengerti isinya dari kitab Perjanjian Lama itu. Jadi dari kecil mereka tidak heran kalau banyak ada yang kesana ketika melihat ada yang orang anak itu kayak baca, itu mereka menghafalkan terus supaya tanda di tangan, tanda di dahi, bahwa
Allah kita, Allah Esa itu adalah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Allah akan membebaskan kita sedang menata dari dosa dengan kedatangan Mesias. Diajarkan terus, makanya tidak heran Yesus pun sangat kuat, sangat hafal dengan perjanjian lama ini. Ya, kita ingat Tuhan Yesus waktu itu 12 tahun ada di bait Allah dan sudah mulai berbicara dengan guru-guru. Kenapa bisa begitu ya? Kok kayak kurang ajar banget? Selain Yesus adalah Tuhan yang mengerti semua, karena Yesus pun sama seperti anak-anak Yahudi lainnya, belajar, hafal semua. Itu menjadi bekal bagi orang-orang Yahudi saat itu supaya imannya kuat. Gitu, imannya kuat. Nah, apa yang membedakan bangsa Yahudi sebelum Yesus dan bangsa Yahudi setelah Yesus? Khususnya hari ini kita belajar tentang Timotius, gitu ya. Nah, Timotius berada di zaman ketika Yesus sudah mati dan bangkit serta naik ke surga. Dan artinya gitu, Tuhan Allah Shema Israel, Tuhan Allah Esa yang membebaskan bangsa Israel dan akan mendatangkan Mesias itu sekarang sudah datang. Firman Allah dalam Yohanes yang adalah Allah itu sudah menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus, dan dialah yang akan menyelamatkan kita dari kutub dosa. Ya, nah itulah yang membedakan Yahudi dengan kekristenan sampai dengan hari ini. Orang Yahudi Judaism itu mereka masih menantikan Mesias yang akan datang yang Tuhan janjikan dari yang Shema Israel itu. Tapi kita orang Kristen sudah percaya bahwa Mesias itu sudah datang yang bernama Yesus Kristus, gitu ya. Itu yang membedakan sampai hari ini, sehingga kita sebagai orang Kristen sekarang kita selain tahu bahwa kita mengerti bahwa mereka itu adalah punya Shema Israel, dan sekarang Shema Israel itu sudah digenapi oleh Tuhan, sudah janji Tuhan sudah digenapi lewat Tuhan Yesus Kristus, ya. Ayatnya di Roma pasal 10 ayat 9. Nah, kita ini yang menjadi ayat pengakuan buat kita orang Kristen bahwa Allah yang Esa itu, Allah yang membebaskan orang Israel dari Mesir itu, itulah yang mengasihi kita menjadi manusia bernama Yesus Kristus menyelamatkan kita. Roma 10:9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini perbedaan yang sangat berdasar antara orang Yahudi dengan orang Kristen. Mereka masih menantikan, mereka saya menganggap Yesus adalah seorang pemberontak, Yesus seorang yang kurang ajar menyamakan diri dengan Allah. Tetapi kita yang sudah punya perjanjian baru sekarang, mereka tidak percaya orang Yahudi, tapi kita sudah percaya perjanjian baru ini, semakin mengerti bahwa Allah yang mengasihi kita itu, yang menjanjikan Mesias itu sudah menggenapi lewat Yesus Kristus. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan juga harus kita hormati, harus kita patuhi, dan kita harus hidup hanya untuk Tuhan Yesus. Nah, ini yang membedakan, yang kita kalau kita lihat sama-sama ya, bangsa Timotius itu yang dari kecil dia diajari pengajaran Yahudi, dia sampai hafal kitab Tanakh itu, yaitu Taurat, Nevim dan Ketuvim, sebenarnya itu perjanjian lama. Mengerti dari kecil sudah hafal, dari kecil sudah mengerti bahwa ada Allah yang siap untuk menjanjikan Mesias. Dan sekarang ketika dia menjadi anak didiknya Paulus, dia percaya, imannya bertumbuh, termasuk Yunike dan Lois, bahwa ternyata Mesias itu adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu kita sekarang hidup hanya untuk Yesus Kristus. Nah, iman ini yang Paulus puji kepada Timotius, pada neneknya dan ibunya, dan sehingga menjadi rekan sekerjanya untuk di Efesus. Di Efesus itu banyak penyimpangan. Nah, tugas Timotius adalah untuk memberikan pengajaran yang sehat kepada mereka, gitu ya. Ini yang luar biasa, yang kita bisa dipakai sebagai alatnya Tuhan. Kita bisa dipakai semakin iman kita tumbuh. Karena kenapa? Ke depan kita nggak tahu. Ada banyak ajaran-ajaran yang mulai menyimpang, yang mulai tidak sehat, yang sudah ada yang melihat Yesus bukan Tuhan, ataupun ada keselamatan lain di luar Yesus, atau kita hanya bisa berbuat baik tanpa Yesus, hidup kita juga hanya untuk menyenangkan kita sendiri. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, padahal ajaran yang sangat-sangat alkitabiah adalah bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengasihi kita, dan dia mau kita selamat dan kita menjadi
alatnya Tuhan untuk kepada teman-teman kita dan lingkungan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diselamatkan. Itulah tugas daripada Timotius dan juga tugas dari kita semua. Nah, bagaimana misi Tuhan bisa terjadi? Yang paling baik, yang paling efektif dalam kita belajar firman Tuhan itu adalah di dalam keluarga, gitu ya. Jadi, bagaimana sikap kita nih kepada terhadap pengajaran sekolah minggu kita hari ini, bahwa kita itu harus semakin semangat belajar firman Tuhan. Karena ini adalah satu-satunya kebenaran, satu-satunya pedoman hidup kita untuk kita bisa selamat sampai ke surga. Kita percaya apa yang dikatakan Alkitab. Gitu. Kalau kita tidak kuat dalam iman kepada Alkitab ini, yang adalah isi hati Tuhan, yang adalah firman Tuhan, kita bisa terombang-ambing ke depan. Oleh karena kita harus semakin belajar, semangat belajar firman Tuhan. Dan kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Karena kalau kita hanya baca dengan pikiran kita, mungkin banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi kita minta bimbingan Roh Kudus. Ketika kita bisa membaca, Roh Kudus menerangi hati kita, mengiluminasi hati kita, sehingga kita bisa mengerti ini isi hati Tuhan, ini maksud Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Sering tanya juga pada keluarga, pada ayah, pada ibu, pada siapapun yang ada dalam keluarga kita. Semakin sering bertanya, karena yakinlah bahwa keluarga kita akan memberikan jawaban yang baik. Di luar sana kita nggak tahu. Mungkin orang seolah-olah baik, tapi apakah jawaban yang mereka berikan benar atau hanya sekedar menyenangkan kita untuk menjerat kita tidak tahu. Karena selain begitu, selain keluarga juga adalah tempat kita yang paling sering bertemu, gitu ya. Dalam 24 jam, berapa jam kita akan semakin banyak di keluarga, ya. Terus banyak bertanya kepada orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, dan kita pun tugas kita, kalau kita tahu, kita beritahukan kepada anggota keluarga kita yang mungkin belum tahu, sehingga keluarga adalah semakin keluarga yang hebat, ya. Seperti dari neneknya, ibunya, sampai kepada Timotius itu turun 3 generasi, imannya sangat-sangat kuat. Ini yang luar biasa, contoh teladan dari orang tua kepada anak, sehingga iman itu semakin kuat dalam keluarga. Nah, terus kenapa lagi, satu hal lagi yang paling penting adalah bahwa kita pun nanti kita akan besar. Kita akan menjadi orang dewasa, kita akan menjadi pemimpin. Kalau ajaran kita tidak kuat kepada Alkitab, kita pun nanti takutnya digoyangkan. Dan ke depan kita nggak tahu, anak-anak kita pun akan bertanya kepada kita, gitu ya. Sebagai orang tua, kita akan menjadi orang tua, ada yang menjadi guru sekolah minggu, ada yang menjadi pemimpin gereja, dimanapun, di tempat kerja, di tempat kuliah. Kita akan banyak ditanya dan kita akan menjadi alat Tuhan. Kita harus kuat dalam pengajaran firman Tuhan, gitu ya. Jadi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, kita semua yuk kita belajar kita semakin semangat, terutama dalam keluarga. Karena keluarga adalah tempat di mana Tuhan menitipkan kita kepada orang tua kita, sehingga kita akan semakin dikuatkan iman kita lewat bersama-sama belajar dalam keluarga, gitu ya. Nah, yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga kami. Tuhan beri hikmat kepada orang tua kami, untuk orang tua kami bisa mengajarkan kepada kami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga beri hikmat kepada kami supaya kami bisa belajar firman Tuhan dengan baik, dan kami sebagai keluarga masing-masing bisa berusaha bersama-sama menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan orang akan melihat bahwa iman kepada Yesus itu sungguh sangat berharga, bahwa iman kepada Yesus merupakan satu-satunya jalan keselamatan, bahwa iman kepada Yesuslah yang akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di bumi ini, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami yang mencari nafkah bagi kami, berkati kami juga yang sedang belajar dan kuliah. Biar kiranya Tuhan terus beri hikmat kepada keluarga kami, supaya keluarga kami makin diberkati, gereja kami makin diberkati, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa, amin. Terima kasih ya teman-teman ya, Tuhan Yesus memberkati.